Uli dotiki na ho di joloni abang sani amakuna Rade tok tok manjalo pangido. Shalom dan selamat pagi untuk kita semuanya. Puji dan syukur atas karunia Tuhan yang memberikan kita hari yang baru pada hari ini. Saudara-saudari, sekiranya mari kita mendengarkan renungan hari ini yang akan menghantarkan kita melalui hari ini, yaitu yang tertulis pada kitab 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, orang yang percaya pasti meyakini bahwa dirinya bukan lagi berkuasa atas dirinya, melainkan Allah sendirilah yang berkuasa dan yang empunya diri kita ini, baik dari perkataan, perbuatan, pikiran, dan seluruh totalitas kehidupannya haruslah seturut dengan kehendak Tuhan. Hal itu terjadi karena Allah telah menyucikan kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan lebih dari itu, pesta Pentakosta yang baru saja kita rayakan mengingatkan kita bahwasannya Allah telah memberikan rohnya dan tinggal di dalam diri kita. Itu sebabnya Allah yang berkuasa dan yang empunya diri kita ini. Maka dari itu, saudara-saudari, dari hal itu kita harus mengetahui beberapa hal yang perlu kita pegang dan kita lakukan. Yang pertama adalah kita perlu menyadari bahwa Allah yang berkuasa atas diri kita, bahwa Allah telah menjadikan kita menjadi tempat yang kudus untuk Dia berdiam di dalam diri kita. Maka kita harus memakai diri kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Kita harus menjauhkan diri kita dari hal-hal yang kurang baik, seperti perselisihan, seperti perdebatan, kecurigaan, iri hati, cemburu, dan hal-hal lainnya. Karena hal demikian akan mengganggu iman percaya kita kepada Allah. Dan hal demikian jugalah yang tidak disukai oleh Allah di dalam kehidupan orang yang percaya dan yang telah menerima roh Allah atas dirinya. Dan pada poin yang kedua juga yang sedang kita alami dan yang sedang kita gumulkan, yaitu ketika kita pada saat ini mengikuti proses panggilan Allah, kita diperhadapkan oleh keinginan daging dan keinginan Allah yang tentu jelas berbeda dua hal tersebut. Keinginan daging kita mungkin berkata, ya kita harus hidup dengan kesenangan, kita harus hidup dengan kebebasan, kita maunya tidak ada cobaan, tantangan, dan ujian. Namun berbanding terbalik dengan Allah, Allah mengizinkan tantangan, ujian, tangis air mata di dalam kehidupan kita. Untuk apakah itu? Hal ini sesungguhnya hal yang Tuhan berikan untuk mendewasakan kita, untuk membuat kita tetap berjuang mempertahankan diri kita sebagai tempat Allah berdiam dalam diri kita. Saudara-saudari, saya tahu ini berat, tetapi marilah kita percaya kepada kuasa roh Allah
yang akan membantu kita melawan keinginan daging, keinginan duniawi yang membuat kita jauh dari Allah. Roh itu kuat, kita harus sadar itu. Roh itu bekerja sampai detik ini dalam diri kita. Dia sungguh luar biasa dan dahsyat. Dia yang telah menjaga kita, memimpin kita dalam setiap proses kehidupan kita. Dengan demikian, kita dimampukan untuk hidup kudus di dalam setiap proses kehidupan kita. Dan yang tidak kalah penting dari itu semua, kita perlu menyadari ketika kita berbicara bait Allah, itu bukan hanya memfokuskan kepada tubuh kita atau juga kepada bangunan gereja, melainkan bait Allah itu sendiri adalah hidup orang percaya yang seturut dengan kehendak Allah. Maka dari itu, marilah biarkan hidup kita menjadi cerminan bait Allah yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Biar semua orang melihat dan menyaksikan bait Allah itu ada di dunia yang penuh dengan kefanaan ini. Mari kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, agar Tuhan senantiasa memampukan kita melalui setiap proses kehidupan kita. Amin. Masa di ngolumon Tuhan menjaga